kembali lagi di channel kami Uta Hati Otak. Nah, kali ini masih kita bertemu lagi di pojok materi. Kali ini kita akan membahas tentang fisika lagi. Dan fisika yang akan kami bahas yaitu adalah tentang fisika magnet. Jadi pada jenjang SMP terutama ya. Jadi bisa kita katakan ini tidak terlalu sulit lah gitu. Seperti yang kita tahu, magnet adalah suatu bahan atau benda yang sering ada di sekitar kita. Nah, tentu saja kita yang pertama harus tahu, yang pertama adalah kemagnetan. Nah, kemagnetan ini sebenarnya apa sih? Jadi kemagnetan ini adalah sebenarnya bisa kita katakan adalah sifat-sifatnya. Sifat-sifat magnet. Seperti yang kita tahu bahwa magnet itu dapat menarik logam tertentu. Karena apa? Karena dia memiliki dua kutub. Jadi dia memiliki dua kutub. Seperti yang kita tahu biasanya kan magnet digambarkan seperti ini. Jadi dia memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ini ada kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Oke. Jadi karena ada dua kutub itu, maka magnet bisa menarik benda-benda yang lainnya, terutama logam, karena dia dapat menarik logam-logam tertentu dan kekuatan magnet itu sendiri dapat diklasifikasikan. Jadi ada 3 klasifikasi dari kekuatan magnet. Pertama itu ada ferromagnetik. Jadi karena seperti yang tahu magnet adalah sesuatu, dia dapat menarik logam-logam tertentu atau dapat menarik benda-benda tertentu yang memiliki sifat logam. Nah, ketika kita klasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Untuk yang ferromagnetik, dia adalah dapat menarik, atau magnet itu terdiri dari bahan-bahan atau material yang ditarik dengan kuat jika didekatkan dengan magnet. Jadi bisa dikatakan adalah dia salah satu bahan yang kuat jika ditarik magnet. Oke, seperti yang kita tahu bahwa misal jika ada besi kita dekatkan dengan magnet, maka otomatis besi itu akan tertarik oleh magnet itu. Nah, maka dari itu merupakan salah satu contoh dinamakan ferromagnetik. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah diamagnetik. Jadi diamagnetik ini berbeda dengan ferromagnetik. Dia tidak dapat ditarik sama sekali, artinya bisa dikatakan dia tidak terpengaruh dari gaya magnetnya itu sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dia tidak dapat ditarik magnet. Seperti contohnya yang gampang adalah plastik, ada kertas. Dia kan ketika kita tarik dengan magnet, jika kita dekatkan dengan magnet, maka dia tidak akan tertarik atau tidak akan terpengaruh oleh magnet itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah paramagnetik. Jadi paramagnetik ini sebenarnya dia berdiri antara ferro dan diamagnetik. Jadi dia ketika didekatkan dengan magnet, dia akan lemah, artinya ditarik lemah oleh magnet. Jadi bukan berarti dia tidak dapat ditarik atau dia kuat ditarik, tapi dia lebih ke lemah, artinya tarikannya tidak sekuat ferromagnetik. Jadi ini adalah 3 bahan atau 3 material yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kuat atau tidaknya dia ditarik dengan magnet. Lalu selanjutnya ketika kita membahas magnet, tentu ada
berbagai cara dalam pembuatan magnet. Karena suatu benda yang bukan magnet pun dapat kita buat menjadi magnet. Itu pembuatan magnet. Yang pertama adalah dengan cara induksi. Oke, induksi itu apa sih? Jadi misalnya ketika ada besi atau baja yang kita tempelkan pada magnet, yang magnet tetap ya, maksudnya magnet asli, maka besi atau baja itu akan terpengaruh dari magnet itu, dan dia akan menarik benda besi atau baja yang lainnya. Jadi misalnya ketika kita gambarkan seperti ini. Oke, ini nggak punya utara dan selatan. Lalu di sini kita taruh, misalnya ini yang kita anggap adalah besi. Oke, lalu karena dia akan terpengaruh oleh magnetnya sendiri, maka besi yang lainnya akan ikut. Misalnya ada besi lagi, jadi dia akan otomatis si hijau ini dia adalah besi, ini adalah besi juga, dia otomatis akan menjadi magnet. Karena apa? Karena dengan ini adalah salah satu cara induksi. Jadi induksi itu adalah magnet elementer dari magnet ini sendiri akan mempengaruhi dari besi atau baja itu sendiri. Di magnet elementernya akan mempengaruhi atau terinduksi kepada besi atau baja yang menempel, sehingga besi atau baja tadi akan menjadi magnet. Nah, jadi tentunya ini dapat berlaku ketika kita besi atau bajanya itu kita rekatkan dengan magnetnya, karena ketika besi itu ditarik oleh magnet, maka otomatis magnet elementer yang ada di magnet utama tadi akan mengalir atau mempengaruhi dari besi yang pertama besi kita lihat adalah besi warna hijau ini. Jadi lalu akan tersalurkan sehingga besi yang warna hijau ini tadi menjadi magnet, sehingga akan dapat menarik benda yang lainnya, yaitu benda besi atau baja yang lainnya. Itu adalah salah satu pembuatan magnet. Lalu yang selanjutnya adalah dengan cara menggosok. Lalu pembuatan magnet yang selanjutnya adalah dengan cara menggosok. Saya akan gambarkan seperti ini. Misal kita memiliki lempengan besi PG, ini adalah lempengan besi. Lalu ada kita taruh adalah di sini misalnya. Ini adalah magnet, ini adalah selatan dan ini adalah utaranya. Lalu magnet tersebut kita gosokkan dan secara searah dari P menuju Q. Jadi bisa dikatakan kutub selatan akan menyentuh pertama terhadap kutub P sendiri. Jadi digosok secara searah. Nah, lalu apa yang terjadi pada lempengan besi itu sendiri? Jadi kutub-kutub hasil penggosokkan dengan sebuah magnet batang dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi pada ujung P, karena dia awalnya adalah menyentuh dari S sendiri ini. Jadi otomatis kutub P akan menjadi kutub selatan. Lalu kutub. Oke, jadi seperti itu. Karena apa? Karena
pada ujung P yang pertama digali sentuh adalah kutub selatan pada magnet tersebut. Jadi ketika kita gosokkan dari titik P ke titik Q dengan secara searah ya tentunya, dari P Q habis itu balik lagi dari P Q, dan maka kutub P atau kutub yang pertama kali menyentuh kutub selatan yaitu adalah kutub P. Jadi dia P, ujung P itu akan menjadi kutub selatan, dan kutub utara akan pada ujung dari lepengan besi yaitu di Q. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan menggosok adalah, yaitu sebenarnya konsepnya adalah menggosokkan magnet. Nah, jadi hanya digosokkan yaitu magnet dan banyaknya. Ketika kutub yang pertama kali bersentuhan, maka ujung tersebut akan menjadi kutub tersebut. Jadi pada P yang pertama kali disentuh adalah S, maka dia pada P akan menjadi kutub selatan. Dan begitu juga pada Q akan menjadi kutub yang berlawanan yaitu kutub utara. Jadi ini adalah cara pembuatan magnet dengan menggosoknya, dengan cara menggosok. Lalu selanjutnya adalah dengan cara yaitu yang C adalah memotong magnet. Oke. Jadi jika kita memiliki magnet yang panjang nih misalnya, lalu kita potong misalnya ini, kita potong di area sini, dipotong, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi prinsipnya sama, ketika kita dipotong maka yang ujung yang dipotong akan tetap, dan ujung yang di dekat dari potongan tersebut akan berlawanan kutubnya dari ujung yang tidak kita potong. Jadi memotong magnet seperti itu. Ini contoh pada magnet yang panjang. Lalu yang selanjutnya dengan memberi arus listrik. Jadi jika misal kita memiliki suatu baterai, ini plus ini min, lalu ada suatu besi, lalu kita lilitkan, ini, nah maka besi tersebut besi dililit oleh arus lah, kawat arus lah, maka besi tersebut akan menjadi awalnya dia akan menjadi awalnya besi biasa, lalu ketika dia dililit oleh arus dan dia diberikan arus, maka besi tersebut menjadi magnet. Karena apa? Karena dia diberi arus listrik, sehingga akan terjadi induksi magnet, sehingga akan timbul magnet pada besi tersebut. Oke, jadi itu adalah 4 cara dalam membuat magnet ya. Tuh. Tentu saja suatu magnet dapat hilang ya sifat magnetannya. Yang pertama, jika sebuah magnet dapat hilang sifat kemagnetannya. Jadi tidak selamanya magnet itu akan terus dapat memiliki sifat magnetnya. Tentu ada berbagai cara atau faktor yang membuat magnet tersebut menjadi hilang magnetannya. Pertama, yaitu jika magnet tersebut jika magnetnya dipukul, maka otomatis magnet tersebut akan rusak dan akhirnya magnetnya akan hilang sifat kemagnetannya. Lalu jika kita aliri dengan arus AC ya. Oke, jadi ini kita tambahkan, ini adalah arus DC ya. Jadi arus DC akan, jika kita alirkan kepada suatu besi dan besi tersebut kita lilitkan arus dari kawat arusnya, maka akan timbul magnet dari besinya. Lalu ketika kita dialiri arus AC, maka lama-kelamaan sifat kemagnetannya akan hilang. Jadi berbeda ya ketika kita aliri dengan arus AC dan DC.
Lalu yang ketiga, jika diberi panas dan sebagainya. Dan sebagainya, artinya faktor S misalnya memang ketika magnetnya itu sudah habis, dalam artian sudah tidak dapat menjadi magnet lagi. Jadi itu ada berbagai cara atau faktor bagaimana yang dapat membuat sifat kemagnetan dari suatu magnet itu hilang. Jadi ada dipukul-pukul, jadi di arus AC, dan diberi panas, serta yang lainnya. Oke, jika kita berbicara tentang magnet, maka kita tidak lepas harus mengetahui bentuk-bentuk dari magnet tersebut. Jadi bentuk magnet tadi, jika kita sering gambarkan adalah dia berbentuk batang ya, atau lempengan saja. Tetapi sebenarnya bentuk magnet itu banyak sekali. Salah satu yang seperti contoh yang pertama ada magnet batang tadi. Batang yaitu bentuknya seperti yang sering kita gambarkan tadi, ada utara dan selatan. Biasanya kita gunakan untuk banyak sebenarnya bantal magnet ini bisa sebagai kita untuk mencari jarum atau paku, misalnya di pasir, di tangga pasir. Walaupun semuanya sebenarnya bisa ya gitu, tapi lebih sering digunakan gitu. Lalu ada magnet silinder. Magnet silinder ada utara dan selatan. Biasanya digunakan pada dinamo sepeda, ini untuk lampu. Lalu ada magnet cincin. Ini seperti cincin manusia pada umumnya gitu. Nah, ini biasanya dibuat untuk digunakan pada pengeras suara, pada alat elektronik. Selanjutnya ada magnet U. Bentuknya seperti ini ya. Bisa digunakan itu biasanya pada alat-alat berat ya, magnet U ini. Lalu selanjutnya adalah magnet jarum. Jadi ada seperti ini bentuknya. Biasanya digunakan pada kompas ya. Kita tahu bahwa kompas kan ada penunjuk arah mata anginnya. Jadi dia menggunakan magnet yang bentuk jarum tadi untuk menunjukkan arah mata angin itunya. Oke, jadi inilah materi fisika tentang magnet. Karena sejatinya magnet adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi bisa dikatakan bahwa pada fisika SMP ini hanya lebih dibahas mengenai tentang magnetnya itu sendiri. Jadi pengertian apa magnet, sifat magnet, dan bagaimana pembuatan magnetnya. Oke, jadi sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel kami Otak Hati Otak, dan juga jangan lupa like, comment, dan share video kami ke seluruh sosial media kalian. Dan juga bisa kalian request materi apa yang ingin dibahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa mainkan kuisnya pada website kami yaitu otak.com. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam dari Sabang sampai Merauke.